Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani, bagi segala hambanya yang mukmin di dalam negeri dunia dan di dalam negeri akhirah. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita limpahkan pada junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini, melalui ajang ini, insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana cara mengobati penyakit yang selalu terasa panas di dalam perut. Biasanya penyakit ini, siapa yang menderita penyakit ini biasanya orang yang kurus, perutnya agak membesar, maka walaupun apapun yang kita makan atau yang kita konsumsi, ini tidak akan menambah akan berat badan kita. Karena kenapa? Karena kita selalu merasa panas di dalam perut. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahasnya bagaimana cara mengobati yang namanya penyakit panas di dalam perut. Karena bila penyakit panas dalam perut ini bukan saja terasa panas yang kita hadapi, tapi juga semua sisi anggota badan kita, setiap lutut-lutut kita itu terasa bagaikan copot. Dan sama sekali kita tidak merasa nyenyak di dalam kehidupan. Istirahat kita tidak enak, lebih-lebih apalagi kita dalam keadaan bekerja. Maka oleh karenanya, saudaraku tetaplah ikuti kami, karena pada malam ini kita akan atau pada video ini kita akan membahas bagaimana cara mengobati penyakit panas di dalam perut. Yang kita obati ini melalui tumbuh-tumbuhan atau obat herbal yang disebut dengan kayu sanamaki atau pohon cibrik. Maka sebelum itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit mengulangi bagaimana cara membuat atau untuk mengambil pohon sanamaki ini agar bisa kita gunakan sebagai obat sebelum kita bubukkan seperti ini. Tentunya kayu sanamaki ini yang pertama kita ambil dulu mulai daripada batangnya atau cabangnya, yang kedua daunnya, yang ketiga bunganya, serta buahnya. Keempat bagian ini semuanya kita jemur dulu. Ini sengaja kita ulangi di video ini supaya barangkali saudaraku tidak menonton video sebelumnya, maka dengan menonton video ini dapat mengambil langsung natijahnya mulai dari permulaan pertama dalam pembuatannya. Nah, yang pertama sekali setelah kita dapatkan pohon sanamaki ini atau pohon cibrik ini atau salameki ini, setelah kita ambil mulai dari cabangnya atau batangnya, kemudian daunnya, buah dan bunganya, ini kita jemur dulu yang benar-benar kering. Cuma yang lebih bagus ini kita jemurnya di dalam nawang. Artinya di dalam tempat yang tidak terpanaskan langsung dengan matahari. Artinya tidak langsung kena matahari. Misalkan kita gunakan atap dulu. Jadi kita jemur di bawah atap itu supaya kering dia secara tidak langsung dengan matahari. Ini yang lebih bagus bila kita jadikan obat. Nah, sebelum pohon ini kita ambil atau kita jemurkan atau kita tumbuk sehingga menjadi dedak ini, maka sebagaimana yang saya katakan di awal-awal video yang saya buat, mulailah sesuatu pekerjaan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa saya katakan demikian? Karena
Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa an Sa'ida qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu li kulli syai'in asasun wa asasul Qur'ani Fatihatu wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza istakaita minal alali fa alaika bil asasi tasfi biiznillahi ta'ala. Dari Sa'id berkata bahwa beliau pernah mendengar melalui Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesuatu asas itu punya pondasi. Maka pondasinya Al-Quran yaitu adalah surat Al-Fatihah. Dan atas Al-Fatihah ini pondasinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Maka faida istakaita minal alali fa'alaika bil asasi tasfi biiznillahi ta'ala. Maka apabila kita merasa ada suatu penyakit yang kita derita, hendaklah kita menggunakan asas ini akan sebagai awal untuk penyembuhan yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan inilah saya selalu mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk agar kita dalam setiap sesuatu yang kita jalani, setiap sesuatu yang kita lakukan, supaya kita dapat iktibarnya, dapat manfaatnya yang lebih sempurna, marilah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun pula di dalam sabda Rasulullah yang lain juga pernah menyebutkan wa dzakara Syekhu Ahmadu Al-Buni qaddasallahu ta'ala sirrahu annahu sajaratal wujud wa tafarra'an an bismillahirrahmanirrahim wa annal awalima kullaha qaimatun biha jumlatan wa tafsila falidzalika man aksara min dzikriha radakuhu haibata indal awalil mulha was sufla wa man allama ma auda'a fiha minal asrar wa in katabaha lam yahtarikun nar. Telah disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni atau yang digelar dengan Syekh Ahmad Al-Buni bahwa sekalian wujud daripada pohon akan berkembang cabang-cabangnya ini dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap cabang-cabang dan dadaunan tumbuhan dan pohon-pohonnya itu pun berdiri secara terperincilnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak-banyaknya hamba Allah di dunia ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bukan saja berdirinya tumbuh-tumbuhan yang telah Allah hidupkan, tapi juga Allah akan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sangat baik dan yang sangat banyak gunanya bagi kita hidup di dunia ini. Maka saudaraku, perbanyakkanlah baca Bismillahirrahmanirrahim, karena lewat Bismillahirrahmanirrahim Allah akan mengirimkan kepada kita berbagai macam penawar dan berbagai macam hikmah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya di dalam setiap pekerjaan, lebih-lebih kita untuk membuat obat atau untuk mengkonsumsi obat, maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah senantiasa memberikan kepada kita rahasia atau rahmat yang terkandung di dalam Bismillah untuk penyembuhan kita atau untuk penyembuhan penyakit yang kita derita. Maka dalam video kali ini sengaja saya mengulangi sedikit seperti apa yang pernah kita sampaikan di awal-awalnya. Bahkan dalam video ini saya
mengijazahkan kepada saudara-saudaraku sekalian, bila ada di antara kita, di antara saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini, terkadang kita pernah mengalami sebuah penyakit dan sudah kita obati penyakit ini dengan bermacam bentuk. Pernah kita mengobati dengan obat, pernah kita mengobatinya dengan tumbuh-tumbuhan, dan dengan memohonkan kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita untuk mendoakan agar kesembuhan kita. Maka pada malam ini saya akan menyampaikan, akan memberikan sebuah tata cara bagaimana supaya Allah menyembuhkan penyakit yang kita derita ini, walaupun padahal kita sudah pernah mengobatinya dengan berbagai bentuk. Nah, yang pertama saudaraku, mari kita renungkan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutnya, wa man qara'aha mi'ata maratin wa salasa asyarata maratan yaumal jum'ati wal khatibu ala mimbar wa yad'u ma'al khatib wa yas'alu hajatuhu yahsulu matlubah. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan siapa saja yang membacanya 100 kali Bismillahirrahmanirrahim dan 13 kali di hari Jumat bersamaan dengan seorang khatib yang berada di atas mimbar. Nah, ketika kita datang ke masjid di hari Jumat, selain kita membacakan di malamnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali, lalu di paginya, di awal-awal pagi kita datang ke masjid. Lalu setelah kita masuk ke dalam masjid, kita solat 2 rakaat, yaitu yang dinamakan dengan solat tahiyat masjid. Kemudian kita duduk beserta kita niat i'tikaf. Nah, ketika kita niat i'tikaf itu langsung kita masuk, yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah sekali, yaitu surat Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Kita hadiahkan pahala Fatihah dan Bismillah. Itu yang pertama akan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni dan Syekh Luqmanul Hakim. Kemudian setelahnya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya. Namun setelah ketika khatib naik ke atas mimbar, bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 13 kali. Niatkan di dalam hati. Niatkan di dalam hati mohon permohonan kepada Allah. Caranya dengan mendoakan, ya Allah, dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim yang saya bacakan ini, ya Allah, anugerahilah kami, anugerahilah saya apa yang maksud yang kehendak saudaraku memohon. Misalkan saudaraku lagi menghadapi penyakit yang sudah berobat kemana-mana, belum juga sembuh, belum juga Allah berikan kesembuhan. Nah, di ketika itu memohonlah kepada Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim agar Allah menunjukkan kepada kita obat apa dan bagaimana cara mengobati penyakit yang kita derita. Mudah-mudahan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ini, dan ketika khatib di atas mimbar, bukan saja Allah menunjukkan bagaimana cara mengobati penyakit kita, bahkan terkadang dengan tanpa terasa penyakit yang kita alami ini, Allah cabut, Allah pindahkan penyakit yang kita derita. Inilah harapan kita. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, wa man qara'aha ihda wa arba'ina marratan ala uduni majnun au masmu' fayaji'u akluhu fi sa'atihi. Yang artinya, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 41 kali di atas telinga orang yang gila
atau di atas telinga orang yang lagi kesurupan. Insya Allah, Allah sembuhkan dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seperti yang saya seperti yang kita bicarakan tadi. Yang pertama, sebelum kita mengucap Bismillah yang kita kasat ini untuk supaya Allah menunjukkan jalan, menampakkan jalan atau menyembuhkan kita daripada penyakit yang kita derita, kita hadiahkan pertama dulu membaca Bismillah sekali dan Fatihah sekali kepada baginda Rasul Muhammad SAW, juga kepada Syekh Ali Al-Buni, juga kepada Syekh Luqmanul Hakim. Begitu juga bila ada saudara kita yang mengalami penyakit kesurupan atau gila, kurang waras, ini tidur, bersihkan dia supaya tidak ada noda-noda yang sifatnya najis, atau baik itu najis hukmi maupun itu najis najis. Kita bersihkan, kita mandikan dulu, kita mengutukkan dia. Begitu juga kita yang melakukannya. Kita mandi dan kita ambil air wudu supaya badan kita suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kemudian bacakan Bismillahirrahmanirrahim dan bacakan Fatihah sekali, kasatkan pahalanya akan baginda Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada Syekh Ali Al-Buni atau Syekh Muhammad bin Ali Al-Buni, dan kepada Syekh Luqmanul Hakim. Bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 41 kali, tiupkan kepada telinga orang yang sakit itu, baik dia penyakitnya gila ataupun penyakit kesurupan. Insya Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Allah akan menyembuhkan kita atau saudara kita dari penyakit yang dia deritanya. Begitupun pula ketika kita ingin membuat obat. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mau membuat obat, ucapkan Bismillah dulu, mohon di dalam hati, ya Allah, dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat wasilah obat ini, ya Allah, sembuhkanlah kami atau sembuhkanlah saya dari penyakit yang saya derita ini. Insya Allah, jika demikian cara kita membuat obat, mulai daripada pengobatan hingga kepada konsumsi, insya Allah penyakit apapun, insya Allah Allah akan menyembuhkannya. Baiklah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di awal tadi, di dalam tayangan kali ini, kita akan membuat tutorial obat cara penanganan atau untuk menyembuhkan orang yang mengalami penyakit panas di dalam perut. Ini biasanya orang yang panas dalam perut ini, orang ini tidak istilahnya di luar sehat. Kan? Cuman kalau kita lihat orang sehat, tapi kalau kita periksa pasti ada dia mengalami penyakit. Yang intinya penyakit yang dialami itu bila panas di dalam perut, ini kita tidak akan bisa, badan tidak akan gemuk, apapun yang kita makan, berat badan tidak akan menambah. Karena dengan mengalami penyakit namanya panas di dalam perut. Maka untuk pengobatannya, untuk penanganannya, agar Allah menghilangkan penyakitnya, yang pertama kita menggunakan kayu sanamaki. Ini seperti yang saya katakan di awal, kayu sanamaki ini yang telah kita jadikan dedak seperti ini. Yang telah kita jadikan dedak seperti ini. Cuman ini bukan kita rebus, tapi kita campurkan. Nanti baru kita konsumsi. Makanya bubuk ini harus kita pastikan dulu benar-benar halus. Tidak ada sedikit pun serat yang sifatnya kasar yang terdapat dalam dedak ini. Baru bisa kita konsumsi. Kalau masih tersisa serat kasar, ini belum bagus untuk kita konsumsi karena tidak bagus untuk pencernaan kita sendiri. Dan dengan apa kita campurkan dedak ini supaya dapat meringankan atau dapat menyembuhkan penyakit yang namanya panas di dalam perut. Tentunya kita membutuhkan jeruk jeruk limu kapas atau dengan disebut ini bukan jeruk nipis, tapi
Kalau di dalam kitab ini disebutnya dengan limu kapas, tapi kalau di dalam bahasa sehari-hari ini disebut dengan lemon. Nah, ini disebut dengan lemon. Dan yang pertama bubuk sanamaki, yang kedua jeruk kapas atau lemon ini. Nah, caranya ini kita ambil airnya, bukan kulitnya, dengan cara kita peras airnya. Nah, ini kita belah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Nah, ini kita belah dulu. Setelah kita belah, ini baru kita ambil airnya. Cara mengambil airnya ini terserah kepada saudara-saudaraku. Boleh cara diperas seperti ini, boleh juga dengan cara kita pakai yang namanya blender atau penyepit yang biasanya ada dijual, penyepit untuk buat jus. Kalau kita peras seperti ini juga bisa. Cuman kadar penggunaannya ini kalau untuk 2 kali konsumsi, ini kita menggunakan air limu kapas atau air jeruk lemon ini untuk kadar dapat tercampur rata dengan dedak dengan kadar 1 sendok makan. Tapi jangan terlalu penuh. Sendok makannya jangan terlalu penuh. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Inilah ukurannya. Ini untuk ukuran kadar untuk 2 kali konsumsi. Kadar untuk 2 kali konsumsi yaitu di pagi hari dan di sore hari. Caranya setelah kita peras air limu kapasnya atau air lemon, baru kita campurkan dengan dedak kayu sanamaki. Cara mengaduknya seperti ini. Kita aduk sampai rata. Caranya sama juga dengan tutorial atau cara pembuatannya di video-video yang kita buat sebelumnya. Ini tergantung kepada saudaraku. Bisa langsung pakai tangan, juga bisa pakai sendok, juga bisa pakai benda-benda yang lain. Yang intinya apapun yang kita pakai untuk membuat obat, ini harus kita pastikan bersih supaya terhindar dari bakteri-bakteri yang lain, supaya apa yang kita konsumsi ikan ini akan benar-benar menjadi penawar atau menjadi obat yang untuk menyembuhkan penyakit yang kita alami. Nah, seperti ini. Kalau saudaraku waktu mengaduknya, tadi sudah kita peras air lemonnya ukuran kadar 1 sendok makan. Kalau memang tidak bisa tercampur dengan rata, ini bisa ditambahkan. Makanya jangan sekalian kita ambil dengan kadar yang banyak, nanti berlebihan. Jadi kalau berlebihan boleh ditambah dedaknya, tapi tidak lagi untuk 2 kali konsumsi. Ini harus untuk barangkali untuk 3 kali atau 4 kali konsumsi. Yang intinya untuk 2 kali konsumsi ini dengan kadar 1 sendok makan tidak penuh. 1 sendok makan seperti yang yang sudah kita buat tadi, ini kadarnya seperti ini. Nah, kadarnya seperti ini. Seperti ini. Ini nampaknya seperti majun. Ini kalau saudaraku
tidak bisa makan dengan seperti ini boleh juga diulirkan menjadi butiran-butiran. Tapi kalau untuk 1 sendok makan dedak ini yang tidak penuh dengan kadar air lemon 1 sendok makan juga yang dapat mencairkan atau dapat mencampur dedak ini untuk 2 kali minum, pagi dan sore hari. Ini bisa konsumsi setelah makan, juga bisa sebelum makan. Kalau misalkan saudaraku buat adunan ini banyak, bisa untuk konsumsi berapa hari pakai. Karena ini kita konsumsi selama 5 atau 7 hari. InsyaAllah akan ada perubahan dengan penyakit yang kita derita, dengan penyakit yang kita alami. Cuman kalau kita buat seperti ini dalam kadar banyak, artinya 7 hari. Jadi kalau 7 hari kita mengambilnya cukup mungkin 1 buah lemon, tapi 7 sendok makan dedak. Cuman yang tersisa ini jangan disimpan di kulkas. Karena kalau disimpan di kulkas, ini tidak bagus lagi untuk menjadi obat. Cuman supaya agar terhindar, kita masukkan ke dalam tempat apa saja, kita tutup dengan rapat atau kita masukkan ke dalam tempat atau plastik atau kantong seperti ini. Kita masukkan seperti ini, kita ikat dengan bagus supaya tidak masuk benda-benda yang lain atau binatang-binatang lain ke dalam. Atau kalau mau simpan dalam jangka lama, ini boleh dijemur kembali. Cuma cara jemurnya jangan langsung kena sinar matahari langsung. Jemurnya di tempat yang ada atapnya, karena sifat keringnya jangan kena langsung matahari. Bisa juga buat dalam skala yang banyak, tapi kita jemurkan kembali supaya kering. Setelah kita buat butiran. Setelah kita buat butiran, kalau butirannya yang kita buat sebesar ini misalnya, sebesar ini bisa kita konsumsi 4 butir atau 6 butir. Pokoknya setengah sendok, sekali konsumsi setengah sendok. Jadi kalau kita buat banyak, bisa kita jemurkan kembali, nanti baru kita simpan. Inilah cara tutorial bagaimana cara pembuatan bubuk kayu sanamaki dengan limu kapas atau dengan buah lemon untuk penyakit yang namanya panas di dalam perut. Baiklah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di awal tadi, jangan pernah kita menganggap dan meyakini, ini inti permasalahannya di sini. Jangan pernah sekali-kali kita menganggap bahwa obatlah yang telah menyembuhkan kita. Karena yang intinya yang menyembuhkan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman hanya saja kita berikhtiar. Kita berikhtiar lewat tumbuh-tumbuhan supaya Allah senantiasa menyembuhkan kita. Karena kita harus wajib berusaha. Ikhtiar itu wajib. Berdoa juga wajib. Selain berdoa kepada Allah agar Allah mengangkatkan penyakit kita, kita juga berikhtiar lewat tumbuh-tumbuhan dan lewat obat apa saja. Yang intinya, yang menyembuhkan kita di sini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan tanaman dan bukan manusia, jin dan sebagainya. Namun yang menyembuhkan kita di sini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Allah karena semua sesuatu baik makanan yang kita konsumsi atau obat dan apa saja itu datangnya daripada Allah. Nah, begitu juga dengan penyakit, begitu pula dengan pengobatannya, juga penawarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan enggan-enggan, jangan segan-segan kita menadah tangan untuk memohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah kami, sembuhkanlah saya dari penyakit yang saya derita lewat wasilah daripada tumbuhan-tumbuhan ini, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam tayangan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan bila saudaraku kurang paham dalam pembahasan ini, baik tentang pembacaan bismillah atau tentang tutorial pengobatan ubat ini, saudaraku bisa komen di dalam video ini. InsyaAllah jika kami lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul daripada saudara-saudara kami, InsyaAllah akan kami respon. Dan InsyaAllah juga akan kami turutkan, sisipkan deskripsi di dalam video ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami
sampaikan. Sekali lagi, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.